Titin Herawati Utara SHMH adalah Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat yang merupakan seorang jaksa yang memiliki prinsip kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam penegakan hukum. Dalam pandangannya, untuk menegakkan hukum dan keadilan tidaklah cukup jika hanya terfokus dengan melakukan penindakan. Namun, seorang jaksa harus selalu berpikir komprehensif, inovatif, dan konseptual, tentunya dengan tetap berpegang teguh pada integritas dan loyalitas sebagai seorang jaksa. Upaya preventif atau pencegahan yang ditempuh dengan cara memberikan edukasi adalah salah satu jalan yang ampuh dalam upaya penegakan hukum. Untuk memberikan pemahaman sebagai pondasi agar masyarakat sebagai seorang subjek hukum memiliki kesadaran dalam setiap tindakannya, terutama tindakan yang memiliki aspek hukum. You know it aches for yours, and you've been feeling this. Dr. Titin Herawati Utara SHMH dalam upayanya memberikan edukasi kepada masyarakat, membuat program-program dan membentuk tim-tim dengan sasaran utama 4 lapisan masyarakat sebagai komponen penting, yaitu 1. Jaksa sebagai penegak hukum, 2. Pejabat negara, 3. Generasi muda, dan 4. Masyarakat umum. Adapun program yang bersifat memberikan edukasi kepada jaksa, Dr. Titin Herawati Utara SHMH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat telah membuat program yang diberi nama Sejajar, Semua Jaksa Belajar, yaitu program di mana para jaksa yang secara rutin berkumpul untuk belajar bersama, yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi jaksa dengan membahas peraturan-peraturan perkembangan hukum dan bertukar pikiran guna mendapatkan solusi dalam penanganan perkara. Sedangkan dalam memberikan edukasi kepada para pejabat negara, maka Dr. Titin Herawati Utara SHMH aktif bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk membuat 2 program utama yang telah berjalan memasuki tahun ketiga, yaitu 1. Program sosialisasi Kepala OPD yang dilaksanakan dengan teknik menyelenggarakan sosialisasi terkait hal-hal yang berpotensi terjadinya korupsi dengan membagi OPD dalam beberapa kelas berdasarkan mitigasi resikonya. 2. Program Jaga Desa dan Pencatatan Aset Desa yang dilaksanakan dengan membagi dalam 3 tahapan pokok, yaitu tahap 1. Sosialisasi program dengan mengundang Kepala Desa, Lurah, dan Sekdes di kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Tahap 2. Tim jaksa turun ke kantor desa untuk melakukan pengecekan langsung terhadap administrasi serta pelaksanaan ADD dan BUMDes serta memberikan checklist pencatatan aset desa untuk ditindaklanjuti guna tertib aset desa. Tahap 3. Para kades dan staf diundang secara terjadwal per desa untuk dilakukan monitoring dan evaluasi di Rumah Rapulung, Rumah Jaga Desa, yang terletak di kawasan yang terpisah dari kantor kejaksaan, agar dialog berjalan nyaman dan komunikatif. Sedangkan program edukasi dengan sasaran generasi muda di kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat adalah yang paling mendominasi, dikarenakan Dr. Titin Herawati Utara SHMH selalu melibatkan peran pelajar dan generasi muda dalam setiap kegiatan kejaksaan yang sekiranya dinilai mampu menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Hal-hal yang telah dilakukan yaitu 1. Membentuk Pramuka Sako Adiaksa pada tanggal 22 Juli 2024 bertepatan dengan Hari Bakti Adiaksa. 2. Membentuk agen-agen anti korupsi pada Hakordia 2023 dan 2024. 3. Turun langsung sebagai narasumber jaksa masuk sekolah. 4. Mengundang pelajar untuk mengikuti apel gabungan di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Room Tour. 5. Menyelenggarakan lomba puisi dan karya tulis bertema anti korupsi. Masyarakat umum juga tidak luput dari sasaran Dr. Titin Herawati Utara SHMH dalam kegigihannya untuk terus memberikan edukasi, yaitu dengan beberapa program dan pembentukan tim. Antara lain, 1. Tim optimalisasi pajak daerah. 2. Tim pemberantasan rokok ilegal. 3.
pencegahan stunting, dan masih banyak lainnya. Adapun kegiatan atau program antara lain: 1. Sosialisasi pada masyarakat sesuai sasaran program tim yang telah dibentuk. 2. Menyelenggarakan acara objek sebagai sarana tanya jawab. 3. Membuka kantor pelayanan hukum pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sumbawa Barat. 4. Program siaran radio di Arki FM. 5. Podcast Kejari Sumbawa Barat tayang 1 bulan 1 kali. 6. Program News Everyday di medsos Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat untuk menginformasikan berbagai kegiatan pada netizen. Mendukung pembentukan Sako Adiaksa untuk memberikan informasi dan konsultasi hukum kepada anggota pramuka SMA, SMK, MA se-Kabupaten Sumbawa Barat. Semoga kegiatan Sako Adiaksa dapat terus dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi salah satu anggota Sako Adiaksa Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Ini merupakan salah satu kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk dapat bergabung dalam Sako Adiaksa Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat karena dapat menambah wawasan hukum bagi kami. Jaya terus Sako Adiaksa. Terima kasih telah diundang dalam kegiatan acara kampanye anti korupsi. Ini sangat bermanfaat bagi kami. Semoga kami dapat menanamkan nilai budaya anti korupsi sejak dini. Semoga juga kami dapat menularkan kepada teman-teman kami di sekolah. Kami, kepala desa yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, telah melakukan dan telah melalui fase-fase, yaitu fase sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat di kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Kemudian yang kedua, on the spot, Kejaksaan turun ke semua desa yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Yang ketiga, evaluasi yang dilakukan secara rutin di Rumah Rapulung, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Sehingga kami kepala desa dapat merasakan manfaatnya. Masalah yang ada di desa dapat kami konsultasi, komunikasi dengan baik. Dan harapan kami semua kepala desa yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, semoga kegiatan ini dapat berlanjut dan berkesinambungan. Memberikan wawasan yang sangat berharga bagi kami, ASN di Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika. Materi yang disampaikan tidak hanya memperkaya pemahaman kami mengenai regulasi dan dampak tindak pidana korupsi, tetapi juga menumbuhkan semangat integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut sebagai bagian dari upaya membangun budaya birokrasi yang bersih dan transparan. Program sejajar dari Ibu Kajari ini merupakan program yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi para jaksa, karena dalam program ini para jaksa bisa saling bertukar pikiran dan mengupgrade pengetahuan di antara para jaksa, khususnya dalam peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis ini di Indonesia, sehingga para jaksa bisa saling bertukar pengetahuan di situ. Karena kalau tidak diadakan program ini, terkadang para jaksa ini tidak memiliki kesempatan atau waktu untuk belajar secara We are the gods now.